Well, Jos Gandos, kotos, yes, yuhu. Sahabat sisi TVSIP dimanapun berada, yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka, dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang rangkuman hasil P2D ya, yang disampaikan oleh Core Team tentang PF Studio. Merupakan salah satu upaya untuk mencapai visi yang dianut banyak teknologi. Dunia tempat siapapun dapat membuat dan menjalankan aplikasi menggunakan bahasa manusia. Bukan kode, tapi memerlukan latar belakang teknis. Baca blog P2D selengkapnya untuk mempelajari lebih lanjut. Kali ini ada pencapaian-pencapaian di Pi Browser ya, yang akan dimudahkan lagi teman-teman. Ada pembelian tentang Pi ya, menjualan tentang token kripto ya, mata uang kripto. Di sana langsung bisa membeli dengan bank transfer melalui on-ramp money. Aplikasinya bisa diunduh di Google Play Store. Nanti kita lihat ya. Oke, di sini penyampaiannya P2D 2025 meluncurkan inisiatif AI untuk meningkatkan pembuatan aplikasi generasi berikutnya dan utilitas platform. Selamat P2D 2025. Pelopor, hari ini Pi merilis dua fitur utama. Yang pertama, platform aplikasi AI yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dunia seiring kemajuan AI. Berdasarkan teknologi blockchain dan AI serta memperluas akses pionir untuk berkontribusi, terlibat dengan dan mendukung aplikasi dan utilitas Pi dalam ekosistem. Jadi yang kedua yaitu utilitas tingkat platform yang lain yang memungkinkan pionir dan bisnis untuk mendukung aplikasi dan utilitas Pi melalui mekanisme staking. Jadi ada dua ya. Sekarang sudah bisa staking, kemudian teman-teman para pionir juga bisa membuat aplikasi yang memiliki teknologi AI ya, menggunakan basis teknologi AI. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Banyak di sini tentang tantangan, ada juga tantangan ekosistem P2D yang membawa pionir melalui rilis baru dan fitur ekosistem Pi untuk memperoleh hadiah digital. Jadi dapat hadiah nanti ya. Nah, sebelum membahas rilis P2D, mari selami lebih dalam pertanyaan tentang AI, blockchain dan blockchain yang diajukan kepada komunitas awal minggu ini. Bagaimana gen AI berhubungan dengan Pi Network? Solusi Pi untuk dunia yang didorong oleh AI ya. Jadi kegunaan utama dari teknologi apapun termasuk blockchain terletak pada penyelesaian masalah mendasar umat manusia. Saat ini kita berada di momen penting sehubungan dengan terobosan infrastruktur AI, namun dunia menghadapi masalah berikut yang belum terpecahkan. Tahap awal lapisan aplikasi AI antara infrastruktur AI dan produksi nyata. Kemudian kurangnya kejelasan mengenai peran tenaga kerja dan kecerdasan manusia. Kemudian pertanyaan yang masih tersisa tentang kesejahteraan manusia di dunia yang didominasi AI, di mana AI dapat menghasilkan produksi dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan bagaimana manfaat yang dihasilkan distribusi kepada manusia dengan cara yang mempertahankan tingkat kesetaraan dan keadilan yang dapat diterima atau ditingkatkan. Pi percaya bahwa dunia dapat memecahkan masalah ini menggunakan teknologi AI dan blockchain. Dalam pandangan Pi, persimpangan antara kedua teknologi meluas melampaui pemahaman umum tentang aplikasi AI terdesentralisasi yang seringkali secara sempit berfokus pada data, komputasi, tata kelola, dan kepemilikan yang terdesentralisasi untuk akuntabilitas AI. Oke, sementara aspek-aspek ini penting untuk Pi Network melihat utilitas blockchain yang lebih mendasar. Solusi yang dapat diskalakan dan diakses untuk distribusi dan retribusi masyarakat. Nah, untuk mencapai visinya ya diperlukan beberapa komponen penting. Yang pertama, keaslian harus ditetapkan sebagai nyata manusia dari entitas AI secara akurat untuk memastikan distribusi manusia nyata ya. Harus bisa membedakan ya antara manusia nyata dan AI. Kedua, perlu ada lapisan aplikasi AI yang berkembang dan produktif. Jaringan sosial yang dinamis sangat penting untuk mendistribusikan aplikasi ini secara luas. Oke, langsung lanjut aja. Di sini teman-teman yang pada intinya nanti bisa dibaca sendiri ya, pentingnya inisiatif AI ini. Langsung saja kepadanya. Di sini ada chatbot juga, nanti teman-teman bisa membuat langsung apps-nya ya. Kemudian pembaruan Node versi 0.52 sudah kita bahas kemarin. Kita lanjut ke bawah tentang domain ya, ekstensi lelang domain yang dibahas juga kemarin. karena rilisnya di PF Studio ya. Di sini ya bisa dibaca semua teman-teman, silahkan dibuka biar lebih paham ya.
Lelang domain Pi diperpanjang hingga 30 September 2025 untuk memberi pioner lebih banyak waktu dan untuk berinovasi dan membangun aplikasi fungsional. Nah, tantangan ekosistem interaktif P2D di sini ya, untuk merayakan berbagai pembaruan ekosistem dan utilitas pendukung P2D. Para pelopor dapat berpartisipasi dalam tantangan ekosistem P2D. Nah, tantangan ini mengajak para pelopor menjelajahi berbagai fitur baru, termasuk banyak fitur yang diumumkan dalam pengumuman ini ya, dalam membantu mereka menjelajahi ekosistem Pi dan produk-produk Pi. Para pelopor juga akan menerima hadiah digital yang menarik setelah menyelesaikan beberapa tingkatan langkah. Berpartisipasilah sesegera mungkin. Ekosistem Celeng akan berlangsung dari 27 Juni sampai 7 Juli ya. Waktunya terbatas, tinggal berapa hari lagi ya, 7 Juli ya. Nah, di sini ada tantangan ekosistem P2D. P2D telah tiba saat kita merayakan tahun pertumbuhan dan kemajuan lainnya. Kami mengundang para pelopor untuk berpartisipasi dalam tantangan ekosistem P2D tahun ini. Sebuah perjalanan interaktif dan mandiri melalui ekosistem Pi dengan hadiah yang menyenangkan di sepanjang jalan. Tantangan ini menawarkan kesempatan bagi pionir untuk menjelajahi fitur-fitur seperti Pi App Studio dan ekosistem directory stacking. Selain bagian-bagian lain dari ekosistem tersebut, dengan open network, inilah saatnya bagi pengguna untuk terlibat lebih dalam dari sebelumnya dengan aplikasi, alat, dan komunitas yang membuat Pi unik. Oke, apakah Anda seorang pembuat aplikasi, anggota komunitas aktif, atau hanya ingin untuk menjelajah? Tantangan ini cocok untuk Anda. Saat Anda menyelesaikan tindakan dalam tantangan ekosistem, Anda akan membuka serangkaian hadiah dalam aplikasi eksekutif yang menandai pencapaian Anda dan memamerkan kontribusi Anda pada ekosistem Pi. Nah, ini caranya ya, memulainya ya, membuka aplikasi penanggung Pi Anda, ketuk tombol tantangan ekosistem di layar beranda Anda, ikuti daftar tindakan. Setiap tindakan akan mendorong Anda menjelajahi, terlibat untuk menyelesaikan langkah penting dalam ekosistem. Selesaikan semua langkah untuk membuka hadiah khusus dan rayakan P2D bersama komunitas pionir global. Oke, kita harus membuka di aplikasi penambangannya. Nah, silakan diklik di ekosistem Celeng sini ya, teman-teman, di aplikasi penambangannya. Bagi yang ingin bergabung di sini ada Explore Pi App Studio yang centang di sini ya, teman-teman ya. Centang. Kemudian check out ekosistem domain stacking and mainnet apps in the ecosystem. Yang lainnya masih terkunci ya. Masih terkunci, berarti bertahap ini ya. Untuk ini di sini kita bisa cek Explore Pi App Studio. Kita akan dibawa ke Pi browser, kemudian di ekosistem Pi yang tampilannya sekarang baru. Di sini ada Hex ya. Bentar. Nah, Hex Stack, kemudian ada mainnet apps, ada service, ada app studio. Top stacking. Di sini ada dari Fruity, Anda bisa stacking di Fruity, Make of Pi. Kemudian the Pi Togo ya, berbagai macam di sini. Nah, teman-teman, misalkan kita akan App Studio, kita akan membuat sini, klik berpartisipasi di sini ya. Ini masih testnet semua ya. Ya sih. Nah, di sini rekan-rekan pionir juga pada membuat app sendiri ya di App Studio tadi. Nah, silahkan untuk berpartisipasi. Misalkan ada yang ingin sebagai juru masak atau mungkin travel atau guru atau apa saja, bisa membuat aplikasi di sini sahabat ya. Kemudian yang ketiga di sini ada Explore Pi Domain Auction. Nah, kita bisa cek, kita bisa melihat-lihat juga bisa, berpartisipasi juga bisa ya, gitu ya sahabatku ya. Untuk domain ini diperpanjang lagi ya teman-teman ya. Silahkan bisa mungkin membuat logo produknya teman-teman sendiri ya, apa saja bisa ya. Masih diperpanjang sampai September nanti ya teman-teman ya. Kita akan melihat di ekosistem yang untuk GYB-nya ya, yang lulus GYB. Oke sahabatku, kita ke verifikasi bisnis yang lulus GYB, ada tambahan lagi ya. Kita akan cek di sini bahwa di sini sudah ada tambahan on-ramper ya, kemudian on-ramp.money. Nah, ini teman-teman bisa download di aplikasi Play Store ya, Google Play Store. Untuk on-ramp money lebih mudah untuk membeli dan menjual dengan fiat. Artinya bisa bank transfer, bisa menggunakan seperti merchant OVO, Dana, dan yang lainnya ya. Wallet bisa menggunakan electronic wallet ya, seperti OVO, Dana, dan lain-lainnya ya.
Nah, silakan di-download di Google Play Store. Logonya seperti ini, on-ramp money peer-to-peer alternatif. Setelah di-download nanti tampilan seperti ini, kita klik saja teman-teman. Untuk membuat akunnya hanya menggunakan nomor HP ya, verifikasi nomor handphone yang teman-teman aktif itu ya, yang gunakan itu ya. Tampilannya simple, ada membeli, menjual, kemudian di sini ada akun ya. Untuk masuk kita membuat akun dulu. Silahkan dimasukkan nomor HP teman-teman. Oke, kita membuat paspor itu, silahkan teman-teman paspornya masing-masing ya. Oke, bisa menggunakan huruf, kode ataupun angka ya, bisa dicampur dengan huruf besar, huruf kecil, kode pun angka. Yang intinya yang rumit nggak masalah ya, yang penting kalian ingat. Kemudian kita set password. Sudah berhasil. Nah, di sini teman-teman langsung saja nanti bisa dilihat sini ada verifikasi dan batasan ya, riwayat pesanan, akun bank dan lainnya. Kita akan mengisi nanti ya, di sini ada verifikasi akun bank ya. Bisa diverifikasi dulu langkahnya tentang kita untuk KYC, membeli, membatasi, menukar, membatasi 20.000 US dollar. Lengkapi KYC mendasar. Berarti kita harus KYC dulu. Tapi harus menautkan email ya untuk melanjutkan ya. Bisa kita emailnya kita taruh di sini ya, kita klik di sini email kita ya. Nah, setelah sukses kita lanjutkan, di sini ada initializing. Lanjutkan terus sahabatku ya. Tampilannya seperti ini ya, ini namanya KYC itu. Kemudian kita get start saja sahabatku. Sangat selektif ya di sini ya, sama kayak buy juga ya. Personal info, KTP mungkin, alamat, identifikasi, selfie checkout ya, sama kayak gitu KYC ya. Kemudian I'm ready, kita tulis saja nama kita sesuai KTP ya teman-teman. Setelah mengisi nama, kemudian negara, kita masukkan alamat dan seterusnya ya, seperti ini ya, kode pos. Setelah mengisi alamat, kemudian di sini ada ID card ya, misalkan membutuhkan SIM atau ID card atau paspor ya. Kita gunakan KTP saja ID card ya. Setelah kita foto KTP, kita lanjutkan ID wajah sahabatku ya. Verification sukses ya teman-teman ya. Nah, oke, setelah sukses teman-teman membuat akun bank ya. Nanti setelah verifikasi sukses, Anda belum menambahkan akun bank account. Nah, kita tambahkan bank ya, bisa menggunakan. Oh, ini harus nunggu dulu verifikasi dasar. Kita harus menunggu verifikasi dasar. Cek profil. Masih menunggu ya, verifikasi belum disetujui. Oke, di sini ada batas limit kita jika kita sudah lulus KYC dasar teman-teman. Ini ya KYC dasar, nanti bisa lengkapi video KYC. Nah, artinya bisa membeli dan menjual lebih banyak limit ya, batasannya ya gitu. Oke sahabatku, sekian dulu perkembangan dari Pi Network Pay Today ya. Anda bisa membuat aplikasi AI di App Studio lebih mudah ya, tidak tanpa kode. Kemudian penambahan lagi, Anda bisa staking di FreeTP dan aplikasi yang sudah ke mainnet lainnya. Tetap semangat, Pi adalah jangka panjang, tentunya akan memberikan kesejahteraan di masa mendatang. Tetap sabar. Ini menjadikan kita wawasannya lebih lagi tentang teknologi blockchain dan artificial intelligence ya, Gen AI kemarin yang dimaksudkan seperti itu. Nanti Pi ini kedepannya pondasinya akan lebih kuat, akan banyak lagi ditambahkan di sini ya, bisa swap dan semuanya nanti ada di sini. Tenang saja. Nah, seiring waktu tentunya, walaupun saat ini nanti hingga tanggal 14 Juli ini ya ada penurunan signifikan ya, token Pi ini akan turun di bursa karena banyaknya supply yang beredar ya, karena adanya migrasi koin yang dibuka penguncian itu dari pionir-pionir. Tetap semangat karena Juli nanti 15 Juli ke sana itu sudah sedikit ya pembukaan kunci, sehingga nilainya akan menjadi naik lagi. Dan seiring waktu semakin diadopsi meluas, semakin banyaknya perusahaan yang bergabung, semakin banyaknya aplikasi ekosistem di Pi ya, tentunya nilai Pi nanti akan naik seiring waktu ya. Tetap semangat,
Jaga kesehatan, salam cerdas Indonesia, bye bye.